Aura kamu emang gak enak begini ya. Oh, dia suka melihat orang menderita. Dia suka lihat orang sedih, nangis, depresi. Menurut dia itu sesuatu yang Apa itu? sesuatu Siapa? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa? di belakang. Terus sekarang iseng ya, ini banyak yang iseng. Jadi kalau kita jaga itu kadang-kadang dia niban kan batu. Siapa tadi itu? Lanjut lagi. Dia bilang itu temannya. Jadi si merah ini memang dia suka bikin orang, menghasut orang supaya menyakiti diri sendiri, supaya bunuh diri, bahkan loncat dari tempat ini. Dan di sini kebetulan memang banyak sekali yang menderita, maksudnya yang emang depresi gitu. Apakah kehadiran sosok merah ini itu malah membuat mereka semakin depresi? Seakan masih menyisakan tanya, Rudi merasakan peristiwa kelam lainnya yang mana ada campur tangan dari sosok perempuan berjubah merah tersebut. Sejak gedung ini dibangun, dia berasal dari sebuah pemakaman yang gak jauh dari sini. Karena di sini kan dekat dengan keramat Syekh Muhammad Bugar kan. Karena keramat yang utama itu dia, samping gedung untuk TKI ini, itu keramat Syekh Muhammad Bugar di Cirebon. Karena dibangunnya gedung ini. Bukan. Ada sebuah pemakaman yang dipindahkan. Tadinya dia tempatnya di situ. Dia waktu itu suka bikin orang yang datang ke pemakaman itu, orang yang berziarah itu merasakan pilu yang akhirnya menangisi meratapi almarhum. Dia sudah hilang, Mes. Dia udah hilang. Jadi ternyata orang yang depresi dan hampir ingin bunuh diri itu juga ada campur tangan jin. Bisa juga disebabkan ada energi buruk, energi yang berasal dari makhluk halus jahat yang membisikkan kesedihan ke dalam dada manusia. Cukup. Si merah ada di sebelah sana. Rasa-rasanya dia ada di sekitar sini. Hei, ketemu lagi ya. Jangan lari ya. Saya masih mau bicara. Kamu berarti kan sudah ada sejak bangunan ini berdiri. Saya dan teman-teman semuanya ingin tahu apa yang terjadi dulu, apa aja yang kamu alami. Oh, dulu di sini ada banyak bangsal, ada banyak kasur berjejer. Mereka satu sama lain, para penghuni di sini, penghuni manusia ya. Mereka yang depresi itu bercerita. Si merah mendengarkan curhat mereka. Dan dia menikmati setiap cerita-cerita sedih itu. Ceritakan lagi tentang apa yang kamu dengar. Oke. Dia semakin Oke. Paham.
menggila di sini. Mereka teriak-teriak. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang diborgol, diikat supaya nggak mencederai temannya atau diri sendiri. Mereka acak-acak rambutnya, benar-benar marah. Mereka merasa Tuhan nggak adil sama mereka. Terus berarti mereka ada banyak di sini, Ruth. Banyak, Nes. Ada banyak. Yang depresi ada banyak. Masa tuh bang, riakon, menjeritan, histeris segala itu. Terus banyak juga yang nggak pulang. Mereka semua pulang. Tapi cuma ada beberapa yang bisa kembali hidup normal. Aku paham sekarang. Sepertinya penelusuran kita sudah cukup ya. Jadi informasinya udah cukup. Kita udah bisa balik lagi ke depan. Kita Sebentar. Masih ada lagi korban dia. maksud kamu? Hati-hati, Ruth. Di bawah sana ada satu lagi korban si merah di bawah sana. Memes. Air putih, boleh air putih. Tak sempat menuju tempat yang dimaksud Rudy, saya pun mendapat gangguan sehingga penelusuran sempat dihentikan. Aku buat tisu. Nih, aku lebih agak pedes tapi nggak apa-apa. Ini kesehatan ya, Bu. Ya, agak. Kenapa, Ruth? Ada seonggok daging dibuang di sini. Tak memaksakan kondisi, kami pun melanjutkan penelusuran ke sisi lain bangunan ini yang memuat peristiwa kelam yang lebih banyak. Dia mau apa ya? Halo. Gak bisa ngomong ya, belum bisa ngomong. Siapa ini, Ruth? Ada anak kecil, botak, dan dia telanjang. Tadi dia di dalam, kemudian dia menembus tembok dan ada di sini.